Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miranda Octavia Syagian dari TI 23C1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana risiko keamanan dalam IoT, yaitu di mana IoT device security yang meliputi data breach and privacy violation. Nah, kemudian di sini ada ancaman keamanan IoT yang pada umumnya. Yang pertama itu ada serangan malware, yang dimana itu serangan malware dan juga ada pencurian data pribadi atau serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi di sini ada 3 ancaman keamanan pada IoT. Yang pertama serangan malware, yang kedua pencurian data pribadi, dan yang ketiga itu serangan DOS. Kemudian ada metode keamanan IoT yang sedang digunakan. Yang pertama itu metode keamanan IoT meliputi encrypt data, authentic data, dan pemantauan jaringan dan pembaharuan perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi risiko serangan. Kemudian ada encrypt end-to-end untuk mengamankan data, yaitu sistem autentikasi ganda untuk akses yang lebih aman, pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, teknologi masa depan untuk keamanan IoT. Bahaya yang mungkin terjadi bisa jadi kerusakan pada sensor atau aktuator, bisa mengancam keselamatan dan penyebab kerugian finansial. Pastikan kelengkapan terpasang dengan benar dan dirawat dengan baik. Kemudian ada standar keselamatan yang harus dipenuhi, yaitu pastikan peralatan sensor dan aktuator terpasang dengan benar dan terlindungi dari kerusakan, kebocoran, dan akses yang tidak sah. Kemudian ada cara untuk memastikan keamanan. Yang pertama itu dipastikan instalasi sensor atau aktuator sesuai dengan petunjuk pengguna. Yang kedua ada lindungi sensor aktuator dari paparan lingkungan yang tidak sesuai. Yang ketiga itu perawatan rutin dan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan atau keausan. Untuk teknologi yang digunakan, yang pertama ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak, dan yang kedua ada sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan, dan yang ketiga ada aktuator elektromagnetik untuk menggerakkan perangkat. Untuk keamanan IoT bisa diklik di Google Drive-nya ya. Untuk selanjutnya itu ada buku referensinya dari Kemendikbud, dan untuk keamanan IoT ini ada dari link drive-nya. Nah, untuk sensor ultrasonic itu untuk mendeteksi jarak ya, itu untuk apa sih? Untuk sensor ultrasonic itu, sensor ultra itu bukan cuma hanya untuk mendeteksi jarak ya, tapi bisa juga mendeteksi objek ataupun suara. Untuk frekuensinya tinggi dari 20.000 height, umumnya 40 ya, berdasarkan prinsipnya dari pantulannya. Sensor ini itu biasanya itu bentuknya memancarkan gelombang dan menerima pantulan cahaya untuk menghitung waktu tempuh yang kemudian dikonversikan jadi jarak gitu. Nah, teman-teman tahu nggak untuk sensor ultrasonik ini apa sih fungsinya? Itu bisa mengubah besarnya suara menjadi sinyal listrik untuk mengukur jarak dan benda tanpa sentuhan. Nah, untuk komponen-komponennya itu terdiri dari pemancaran atau transmitter atau penerima receiver. Nah, kemudian itu aplikasinya itu sering dibuat pada robotika, yaitu sistem parkir mobil, alat ukur, air, cairan, dan banyak lagi ya. Untuk kelebihannya itu sensor ultrasonik ini untuk apa sih? Yaitu untuk tidak mempengaruhi warna ataupun transparansi objek, namun akurasinya bisa dipengaruhi oleh objek atau suhu atau udara gitu. Nah, untuk sensor selanjutnya itu ada sensor suhu. Sensor suhu ini untuk apa sih? Nah, kalau untuk sensor suhu ini untuk mendeteksi perangkat perubahan panas ataupun sinyal listrik untuk jadi mengukur suhu suatu lingkungan ataupun suatu lokasi. Nah, itu jenisnya itu ada banyak ya. Untuk sensor suhu itu ada RTD, termitor, ada sensor inframerah, ada banyak lagi ya. Untuk aplikasi untuk
sensor suhu ini biasanya itu bervariasi ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Kita mau pakainya apa, mau kita pakai sensor digital, RTD, thermocouple, itu tergantung dari kebutuhan kita gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya yang ketiga itu akuator elektromatika ya. Bentar, ada kendala. Untuk akuator elektromatika itu menggerakkan suatu perangkat, yaitu merubah sinyal dari listrik itu untuk menggerakkan suatu perangkat. Contohnya dari sensor ultrasonik itu kan ada sinyal listrik. Nah, itu akan masuk ke akuator elektromatika untuk menggerakkan benda tersebut untuk mengontrol sistem otomatisasinya gitu. Jadi kalau suatu robot ataupun suatu project, misalnya kita buat ini untuk gate. Nah, gate itu gimana sih caranya biar bisa otomatis? Nah, itu menggunakan sensor ultrasonik dan akuator elektromagnetika. Jadi ketika suatu benda itu sudah mendekat, itu akan kedeteksi, akan menggerakkan suatu perangkat itu buat bisa jadi otomatis. Jenis-jenisnya itu ada motor DC, ada motor stepper, motor servo juga ada, solenoid. Nah, kelebihannya itu akuator ini yaitu mampu memposisikan benda yang tingkatnya akurasinya sangat baik. Nah, terus fleksibilitas, efisien, kontrolnya juga sangat mudah. Biasanya itu bisa digunakan untuk rumah tangga, untuk industri, bahkan buat robotika ataupun proyek kecil juga bisa. Nah, ini cara memastikan keamanan itu ada 3 tadi ya, ada instalasi sensor, terus ada melindungi sensor dari paparan lingkungan, terus ada melakukan perawatan rutin. Nah, jadi si sensor ini sama si akuator itu kita setelah install itu kita tidak hanya bisa install saja, tapi kita harus melakukan perawatan rutin atau pemeriksaan secara berkala. Jadi sensornya dan akuatornya supaya bisa lebih awet, kita harus melakukan perawatan atau pemeriksaan supaya sensornya itu tidak rusak ataupun tidak melenceng dari pendeteksiannya gitu. Nah, untuk standar keselamatan yang harus kita penuhi itu kita harus memastikan peralatan sensor dan akuator itu terpasang dengan benar dan terlindungi dari kerusakan, kebocoran, dan akses yang tidak sah. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi untuk sensor dan akuator itu harus kita pastikan benar-benar terpasang. Kalau tidak terpasang nanti akan terjadi kerusakan gitu atau kebocoran gitu. Untuk bahaya-bahayanya juga, bahaya kerusakan sensor atau akuator itu ada banyak ya. Bisa jadi bisa mengancam keselamatan, bisa jadi kita kerugian secara finansial maupun waktu ataupun tenaga. Nah, jadi kita dalam melakukan suatu proyek ataupun suatu robotika itu harus memastikan sensor dan akuatornya itu terpasang dengan aman dan sesuai. Jika tidak, nanti akan jadi ancaman buat keselamatan kita ataupun merugikan kita gitu. Untuk keamanannya itu biasanya pakai encrypt end to end ya. Nah, kalau untuk ini itu untuk sistem keamanannya, contohnya itu kayak di WhatsApp juga ada encrypt end to end. Terus untuk melindungi dari serangan-serangan cyber itu biasanya ada keamanan ataupun encrypt di mana data tersebut itu udah diacak, udah dipilah-pilah atau diputar beberapa kali biar tidak kedetek gitu. Ini metode keamanannya tadi ada enkripsi data ya. Jadi di sini enkripsi data ini dia akan merubah
data yang awalnya baik itu jadi acak. Contohnya saya mau makan, nah itu akan diacak, bisa jadi mau makan saya ataupun bisa dibalik, saya eh, mau saya makan gitu. Jadi datanya itu akan ricuh, tidak akan sesuai dengan yang aslinya. Itu artinya dari encrypt data. Kemudian ada autentikasi yang kuat. Nah, di sini ada kode autentiknya. Jadi setiap kali kita mau masuk ataupun mau login itu ada kodenya nanti ketika kita mau masuk itu. Jadi keamanannya itu benar-benar terjaga. Jadi kita itu kalau mau masuk pasti dimintain kode autentiknya gitu. Ini tadi ada ancamannya, ada 3 ya. Serangan malware, pencurian data pribadi. Kalau pencurian data pribadi ini biasanya itu dari data-data yang kita tidak encrypt ya, atau data-data yang tadinya kita tidak simpan dengan baik atau tidak kita kunci, itu akan bisa dicuri untuk data-datanya. Nah, oke, sekian penjelasan saya tentang resiko keamanan IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam.